Pagi hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-6 ya, tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria dari ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, firman ini menggambarkan bagaimana ketika para perempuan itu mendatangi kubur Yesus dan mereka mendapatkan bahwa kubur itu kosong. Dan akhirnya malaikat mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka disuruh untuk menceritakan kepada murid-murid Yesus. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa murid-murid Yesus itu mengatakan bahwa perempuan itu berkata omong kosong. Padahal Yesus sudah berkata bahwa dia harus menyerahkan dirinya ya untuk disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, murid-murid yang selama ini selalu bersama dengan Yesus, mereka tidak mempercayai apa yang telah terjadi, bahkan mereka meragukan tentang kebangkitan Yesus. Ya, jadi ternyata ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, itu mereka belum mengenal Yesus secara detail, secara pribadi. Ya, mereka hanya melihat bahwa Yesus melakukan mujizat dan lain sebagainya. Dari firman ini kita mau belajar bahwa ternyata ketika ya kalaupun kita hidup bersama-sama dengan Yesus, sepertinya belum tentu kita bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, bahkan seperti muridnya yang lain ya pada waktu itu, Thomas itu meragukan juga, kalau Yesus benar-benar sudah bangkit, aku akan mencolokkan jariku kepada lubang paku dan lain sebagainya. Ini menggambarkan bahwa murid-murid ternyata mereka tidak mempercayai, ragu-ragu akan kebangkitan Yesus. Nah, kemudian kalau kita belajar lagi dari Matius 28 ayat 11 sampai 13, bagaimana para penjaga kubur itu menceritakan kepada mahkamah agama bagaimana Yesus telah bangkit. Ya, ayat 11 berkata, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukanlah segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi ternyata kebangkitan Yesus itu sesuatu yang ditakutkan oleh mahkamah agama sampai-sampai mereka menyuap para penjaga kubur untuk menyebarkan berita hoax bahwa murid-murid Yesus telah mencuri mayat Yesus. Bapak, Ibu, Saudara,
Kalau dari sini kita belajar bagaimana sebenarnya pentingnya, luar biasanya kebangkitan Yesus. Nah, kita harus mengerti betul, kita harus mengimani betul tentang arti kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Iman percaya kita mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian sebagai bukti kemenangannya atas kuasa dosa. Nah, kebangkitan Yesus sangat penting bagi kita. Ya. Yang pertama dikatakan bahwa kebangkitannya adalah dasar sebagai orang percaya. Karena Yesus berkata bahwa dia akan menyerahkan diri kepada orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga sebagai bukti kemenangannya atas dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Yesus menggantikan kita yang harusnya dihukum, yang harusnya menerima hukuman, tapi dia mengambil itu, sehingga kitalah yang seharusnya dihukum, tetapi Yesus menggantikannya, dia yang dihukum. Karena misi Yesus datang ke dunia seperti di Matius 20 ayat 28 mengatakan bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Yesus harus mati ya untuk menebus dosa kita, tetapi kematiannya bukan untuk selama-lamanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit, Bapak Ibu Saudaraku, karena kalau dia tidak bangkit, 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, ternyata kebangkitan Yesus itu selalu kalau kita belajar dari Mahkamah Agama, dia berusaha untuk menyebarkan berita hoaks bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus tidak bangkit. Padahal kebangkitannya itulah bukti kemenangannya atas dosa. Bukti kemenangannya atas maut, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kemarin saya ngisi di Kelipang dan Pak Sabar mengatakan bahwa ya kalau kita melihat kalender, kalau Jumat Agung dikatakan sebagai hari kematian Isa Al-Masih. Tetapi pada hari Minggu, kalender tidak pernah mencatat hari kebangkitan Yesus. Ya, ini seolah-olah membuktikan bahwa kebangkitan Yesus tidak pernah diakui. Tetapi hari ini kita belajar bahwa sia-sia iman kita kalau Yesus tidak dibangkitkan. Kemudian yang kedua, kalau Kristus tidak bangkit, maka kita tidak memiliki pengharapan. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kita tidak memiliki pengharapan. 1 Korintus 15 ayat 17-21 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kita tidak memiliki pengharapan. Karena kebangkitannya itulah kita memiliki hidup. Karena kebangkitannya lah kita beroleh pengharapan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana respon kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Bangkitan Yesus maksud saya, ya.
Yang pertama, kebangkitannya membuat kita semakin percaya. Percaya akan kebangkitannya. Bahwa kebangkitannya sudah mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Murid-murid Yesus ragu pada waktu itu, padahal mereka bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka belum mengenal Yesus. Tapi pagi hari ini kita dikuatkan bahwa kebangkitannya adalah yang kita percayai. Percaya akan kebangkitannya. Karena lewat itulah kita beroleh kemenangan. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi respon kita tentang kebangkitan Yesus? Pusatkan hidup kita pada hal-hal sorgawi dan kehidupan yang penuh dengan arti. Lewat kebangkitannya kita belajar untuk berpusat pada hal-hal yang sorgawi. Dan kehidupan kita menjadi semakin berarti. Kolose 3 ayat 1-4 berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Pusatkan hidup kita pada hal-hal yang sorgawi. Ya. Dikatakan di situ, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Artinya apa? Di dalam hidup kita, kita selalu mempusatkan diri kita kepada Kristus. Mengapa? Karena Kristus telah memenangkan dari kuasa maut. Sehingga kita pun ketika kita mempusatkan diri kita kepada Kristus, kita akan beroleh kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Saya berdoa, setiap kita semakin meyakini, kita semakin mempercayai tentang kebangkitannya, karena di dalam kebangkitannya kita beroleh kemenangan, di dalam kebangkitannya kita beroleh pengharapan tentang hidup kita.